Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang menjelaskan keamanan database yaitu tentang caranya mencegah brute force pada login secara berulang-ulang. Nah, di sini memiliki indeks HTML sebagai suatu desain utama dari input. Mungkin bisa ditampilkan ini kurang lebih ya, seperti tampilan. Lalu yang kedua ada file login.php itu untuk sebagai logikanya. Dan di sini terdapat yang paling penting ada struktur bagaimana kondisi di mana si user yang input itu dia punya batas maksimal untuk dapat menginput supaya tidak terkena penalti. Dan times ya sama dengan 3 itu artinya maksimal kali untuk bisa menginput data atau username dan password. Lalu di situ juga ada block time yaitu berapa lama dia akan terblokir dan juga nanti ada logika itu di file login underscore log text itu nanti jadinya ada data yang mau keisi nih, misalkan nanti ada user namanya mau aktif itu akan ke data gitu, jadi bisa kelihatan setiap di login. Lalu juga di bawahnya ada logika untuk percobaan, mungkin bisa scroll tuh di bagian for each ke bawah yaitu for each itu, jadi itu butuh formatnya untuk ditaruh di log textnya itu. Nanti jadi di log text itu ada keterangan gagal dan berhasilnya. Lalu di bawahnya lagi ada logika if. Nah itu nanti kalau misalkan seandainya sudah melebihi tadi yang max attempt-nya atau 3 kali itu dia akan terblokir. Lalu ada login sederhana itu nanti ya pokoknya ada di situ kami jadikan sebagai patokan untuk username dan password yang sesuai dengan uh, apa namanya sesuai dengan kriteria atau artinya dia bisa login sesuai dengan kode tersebut. Lalu nanti di chat juga itu ada logika juga untuk mencatat saja yang sudah masuk. Jadi untuk tampilan hasil login ada dua logikanya di situ. Mungkin bisa pertama kita masukkan username yang tidak sesuai ya. Misalkan ada namanya Diki, coba. Ya, mungkin passwordnya nanti ada misalkan tidak sesuai dengan username atau yang sesuai itu misalkan adalah Diki 123 misalkan passwordnya yang dimasukkan. Nah, itu dia akan ada logika juga untuk mengecek apakah sesuai atau tidak dengan si login yang kita inginkan gitu. Nah, di sini ada peringatan untuk username atau password salah, itu akan dikasih peringatan sebanyak 3 kali. Nah, ini pertama akan diberi peringatan, lalu kita coba lagi misalkan dia pakai username yang berbeda untuk melakukan, karena kan ini kan brute force itu kan bisa dilakukan secara sistem ya, jadi mungkin bisa cepat dilakukan dalam 3 kali pertahapan. Mungkin passwordnya mau pakai 123 atau mau aja mau 123. Nah ini juga masalah. Lalu yang ketiga, nah ini kalau lebih dari 3 berarti udah tidak bisa nih yang keempat ya. Nah untuk ini, jadi tadi ketika udah lebih dari 3 kali si user yang menginput ini mungkin nanti akan dibatasi gitu. Jadi terblokir. Nah itu untuk di filenya yang itu mungkin bisa dilihat login log textnya di file login log textnya. Itu kan ada data-data yang sudah masuk ya. Jadi yang terlihat di situ nanti akan terblokir gitu. Jadi statusnya ada baik juga yang gagal dan juga ada yang berhasil. Mungkin caranya biar uh, mungkin biar masuk sekarang mungkin di metode yang kalau misalkan apa balik sesuai dengan username gimana? Dik dik Kenapa? harus dihapus dulu ya. Harus dihapus dulu Ya, untuk jadi uh, cara agar menghindari IP yang telah diblokir itu kita harus hapus dulu. Kemudian, jadi ini hapus itu kan dari programnya, berarti kan dari si adminnya untuk harus hapus si yang apa namanya sudah terblokir itu. Jadi ketika dihapus bisa diakses lagi oleh si user.
Nah, di sini Nah kita mungkin coba login pakai akun yang berhasil. Nah, loginnya di sini itu berhasil dan di lognya juga menampilkan kalau statusnya itu telah berhasil ya. Silakan saya kembalikan ke Mohaki. ya jadi intinya ini untuk user inputnya itu nanti akan bisa terbuka ketika dari adminnya bisa menghapus atau mendelete dari si user yang telah terblokir. Nah, mungkin itu aja yang bisa kami jelaskan terkait kawan database. Mungkin dari Rian bisa menambahkan kayak kesimpulannya mungkin brute force ini gimana? Tadi juga udah dijelasin ya, login yang benar dan salahnya itu apa. Tadi yang benar kan username-nya pakai admin. Terus passwordnya itu password 123. Jadi kalau misalnya kita masukin input namanya selain itu pasti loginnya bakal gagal. Nah, terus kesimpulannya dari materi ini yang bisa saya jelaskan adalah eh, salah satu tujuan untuk kita mencegah serangan brute force login ini adalah untuk membatasi jumlah percobaan login dalam rentang waktu yang terus-menerus supaya sistem ini tidak dapat diserang secara terus-menerus. Udah sih, gitu aja dari saya. Sekian presentasi kami mengenai pencegahan brute force login secara berulang-ulang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.